Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Fadlul Islam, uraian tentang sisi-sisi keindahan dan keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan kita di pagi hari ini akan masuk di bab yang ke-9 dari pembahasan buku ini, masih seputar masalah bid'ah. Ya, kita sudah uraikan di bab yang ke-8 dari bahaya bid'ah, dan juga dari definisi bid'ah sudah diterangkan ya, pembagian bid'ah dan seterusnya. Di bab yang ke-9 ini masih berkaitan dengan masalah bid'ah lagi. Ya, sudah diterangkan di bab yang ke-8 dari sisi-sisi kenapa bid'ah itu lebih dahsyat, lebih besar, lebih berbahaya daripada al-kabair. Ya. Karena bid'ah itu adalah dosa yang kadang pada sebagian jenisnya bisa mengkafirkan. Ya, bisa mengkafirkan. Ya, sudah kita baca ayatnya ya. Kemudian juga dari bid'ah juga, dari bahayanya sudah diterangkan kenapa dia dikatakan lebih besar daripada al-kabair. Karena bid'ah ini termasuk dari mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sisi yang ketiga yang sudah diterangkan, ya, pelaku bid'ah itu akan memikul dosa orang-orang yang dia telah sesatkan pada hari kiamat. Dari sisi juga yang lain sudah diterangkan, ya, bahwasanya Nabi SAW itu membolehkan memerangi kaum Khawarij. Ya. Nah, sementara kalau pelaku dosa besar, ya, dari pemerintah misalnya, kalau dia lakukan dosa besar itu tidak diperangi sepanjang mereka masih muslim. Ini sudah diterangkan ya. Kemudian sisi yang lain lagi, sisi yang kelima, ya, kenapa bid'ah lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa besar? Karena bid'ah ini adalah sunnah yang jelek, adalah sunnah yang jelek. Ya, baik. Ya, di antara sisi-sisi bid'ah itu lebih dahsyat daripada dosa besar. Dari uraian penulis rahimahullah ta'ala. Tapi sekarang kita masuk di bab yang ke-9, masih berkaitan dengan bab yang ke-8. Ya, yang di sini beliau khususkan satu bab. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bab ma jaa fi anna Allah ihtajaza at-taubata ala sahibil bid'ah. Ya. Bab apa yang datang bahwasanya Allah, ya, menghalangi taubat pada pelaku bid'ah. Ya, pada pelaku bid'ah. Jadi dari bahaya bid'ah yang lain lagi ya. Dari bahaya bid'ah yang lainnya. Jadi pelaku bid'ah itu terhalangi dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
hubungan bab ini dengan kitab Fadlul Islam ini sudah berkaitan dengan masih sama dengan sebelumnya ya. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna yang tidak butuh kepada apa? Kepada bid'ah, pada tambahan-tambahan. Ini sisi keterkaitan bab ini dengan kitab Fadlul Islam. Ya. Dari sisi agama kita telah sempurna dan dia tidak butuh kepada bid'ah. Tidak butuh kepada bid'ah tambahan yang tidak ada tuntunan dalam agama ini. Ya. Sudah lengkap. Telah sempurna agama kita. Baik. Nah, di sini diterangkan kepada kita tentang efek dari bahaya bid'ah lagi yang lainnya. Maksudnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ya. Jangan sampai salah dipahami ya oleh sebagian orang. Di sini bukan artinya mereka dilarang bertobat ya. Ya. Pelaku bid'ah itu kalau dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Nah. Ya, sama dengan kesyirikan kan? Kalau pelaku kesyirikan dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Ya. Demikian pula pelaku bid'ah juga diterima tobatnya. Ya. Tapi kenapa dikatakan di sini Allah menghalangi tobat dari pelaku bid'ah? Ya, nanti akan diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari penjelasannya di bawah. Ya, kita akan baca. Tapi kalau mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Karena Allah Maha Pengampun atas seluruh dosa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas pada jiwa-jiwa mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk dosa bid'ah, dosa kesyirikan. Ya, diampuni oleh Allah sepanjang dia memang tobat dengan tobat yang nasuha. Ya, dipahami ya? Mungkin dari maksud dari bab ini. Di sini ada perkataan yang bagus dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dibawakannya oleh para ulama yang mensyarah dari buku ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ya, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri dimaklumi ya, dari salah seorang tabi'ut tabi'in. Ya, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada dosa dan maksiat yang lainnya. Karena maksiat itu diberi tobat. Adapun bid'ah itu tidak diberi tobat. Ya, maksudnya tadi ya sudah diterangkan. Pelaku bid'ah itu susah bertobat karena mereka meyakini apa yang mereka amalkan adalah hal yang benar. Adalah hal yang apa? Yang benar. Ya. Beda kalau pelaku dosa dan maksiat selain kesyirikan ya, bid'ah, itu mereka meyakini dirinya salah. Dirinya salah. Dipahami ya? Jadi mungkin untuk bertobat itu lebih banyak pada pelaku dosa dan maksiat. Nah, beda kalau pelaku bid'ah, ya, kebanyakannya itu mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dari mereka juga, dari pelaku bid'ah, sebagian juga bertobat kepada Allah. Ya, bagi siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Jadi dari mana bab yang telah diterangkan. Ya, dari mana bab yang telah diterangkan. Ya, jadi di sini Syekh rahimahullah taala
sudah berkata kayak tadi ya, kita baca di judul babnya, bahwasanya Allah menghalangi ya taubat pelaku bid'ah. Ya, ini beliau ucapkan seperti ini, itu ada dalilnya ya. Nanti beliau akan bawakan di bawah ada hadis, dan juga dari sisi yang kedua, dari sisi kenyataan. Dari sisi apa? Kenyataan. Maksudnya pelaku bid'ah itu susah untuk bertobat. Susah untuk bertobat. Jadi beliau di sini berpatokan dengan dua dalil. Satu dari hadis, dan yang kedua dari sisi kenyataan. Dari sisi kenyataan yang akan diterangkan dalam masalah ini. Baik. Ya, kita lihat hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullah taala, ya, wa hadza marwiyun min hadits Anas wa min marasilil Hasan. Ya. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub annahu qala kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Ya. Fa ataitu Muhammad bin Sirin faqultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu faqala unzuru ila madza yatahawwal inna akhiral hadithi asyaddu alaihim min awwalihi yamruquna minal islam thumma la ya'uduna ilaihi. Wa su'ila Ahmadu ibn Hanbalin an ma'na dhalika faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Baik. Ini dari bab yang 9. Kata beliau, wa hadza marwiyun min hadits Anas. Ya. Ini diriwayatkan dari hadis Anas. Ya. Wa min marasili Al-Hasan. Dan dari hadis-hadis mursal dari Al-Hasan. Maksud dari Al-Hasan Al-Basri. Ya. Dan wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub annahu qala, dan Ibnu Waddah menyebutkan dari Ayyub, maksudnya beliau berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu ada seorang dari kalangan kami yang memiliki pemikiran yang menyimpang, ya, lalu dia meninggalkannya. Fa ataitu Muhammad bin Sirin, maka kata Ayyub ini, lalu aku mendatangi Muhammad bin Sirin. Ya. Muhammad bin Sirin dari salah seorang tabi'in. Ya. Fakultu, aku berkata, kata Ayyub, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Apakah kamu menyangka bahwa si fulan telah meninggalkan pemikirannya? Nah, faqala unzuru ila madza yatahawwal. Kata Muhammad bin Sirin, ya, lihatlah ke mana dia berpindah. Ya. Inna akhiral hadithi asyaddu alaihim min awwalihi. Sesungguhnya akhir kejadian, ya, lebih berat dari awal mereka. Ya. Yamruquna minal Islam tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya. Usuila Ahmad bin Hanbal an ma'na dzalik faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu pernah ditanya tentang makna hal itu. Ya, maksudnya apa? Makna kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Kata beliau, mereka tidak diberi taufik untuk bertobat. Ya, maksudnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita ya beberapa dalil tentang masalah ini ya. Maksudnya pelaku bid'ah itu susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau bawakan di sini dari asar hadis Anas tadi ya, diterangkan di situ. Ya, hadis Anas ini diriwayatkan dari
oleh Imam Ibn Abi Asim, ya, Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, ya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan selainnya, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis Anas bin Malik ini, ya, di situ lafaznya innallaha ihtajaza taubata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah menahan taubat, ya, dari setiap pelaku bid'ah. Dari setiap pelaku apa? Bid'ah. Itu lafaz hadisnya. Jadi penulis tadi itu mengambil judul babnya, ya, mirip dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Dari setiap pelaku bid'ah. Ya. Dari hadis Anas bin Malik, ya, riwayat Ibnu Abi Asim sudah diterangkan tadi, Tabrani, Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Ya. Baik. Jadi ini dari athar yang sahih, ya, dari beliau secara marfu, dari Anas bin Malik, ya, secara marfu. Maksudnya di sini yang mengatakan adalah Anas bin Malik, tapi hukumnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Ya. Baik. Ini dalil yang pertama. Adapun hadis dari Al-Hasan, dari Marasil Al-Hasan, ya, di sini dikatakan marasil, ya. Marasil itu jamak dari kata mursal. Jamak dari kata mursal. Hadis mursal adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Al-Hasan Al-Basri dimaklumi, ya, beliau dari salah seorang tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau dia dikatakan hadis mursal, itu berarti ada yang hilang antara beliau dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Ya, itu ringkas dari hadis mursal. Ya. Dari hadis mursal. Adapun hadis Al-Hasan yang dibawakan di sini dari hadis yang lemah, ya. Nah, lafaznya mirip dengan yang pertama tadi, diterangkan oleh para ulama. Lafaznya itu aballahu, ya, li sahibi bid'atin bitaubat. Allah menolak pada setiap pelaku bid'ah taubat. Ya. Itu dari lafaz hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan tadi itu. Tapi hadisnya mursal, ya. Hadisnya apa? Mursal. Ya. Jadi walaupun dia lemah, kita sudah dicukupkan dengan hadis yang pertama tadi. Dengan hadis yang pertama, itu hadis Anas bin Malik yang sudah diterangkan tadi. Dipahami, ya? Baik. Kemudian beliau bawakan di sini dari sisi kenyataan. Ini dalil yang kedua, ya, dari uraian Syekh tadi itu. Ya. Tadi dikatakan oleh beliau, ya, wa dzakara Ibnu Wattah an Ayyub. Ya, dan Ibnu Wattah menyebutkan dari Ayyub. Ibnu Wattah sudah kita terangkan dari biografinya, ya. Itu pengarang kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Ya. Nah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ayyub. Ayyub ini yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah taala, salah seorang tabi'ut tabi'in. Salah seorang tabi'ut tabi'in. Nah, dia kan murid dari Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Ya, adalah tabi'in. Baik. Tadi sudah kita baca, ya, dari asarnya. Kata dia, atau kata Ayyub, ya, Ayyub berkata, kana indana rajulun yara ru'yan fatarakahu. Dahulu katanya ada seorang lelaki di kalangan kami yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya. Kemudian dia meninggalkan pemikiran itu. Kemudian dia tinggalkan pemikiran tersebut. Ya. Fataitu Muhammad bin Sirin. Fakultu, maka aku mendatangi Muhammad bin Sirin, lalu bertanya kepadanya,
asyarta anna fulanan taraka ra'yahu, maka kamu menyangka bahwasanya si fulan telah meninggalkan pemikirannya. Ya. Nah, di sini diperhatikan ya. Di sini dibahasakan dengan bahasa ra'yan, pemikiran. Ya. Ra'yu itu ada dua macam ya. Ada ra'yu yang sahih, yang benar, yang bagus pemahamannya. Ada juga yang kedua yang dikatakan ra'yu yang menyimpang. Ra'yu yang menyimpang. Ya, pemikiran yang menyimpang. Ya. Baik. Jadi si Ayyub As-Sikhtiyani ini dia bercerita ya, di kalangan mereka, di kalangan manusia ketika itu, di zaman tabi'in, ada seorang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang. Kemudian dikabarkan katanya dia telah meninggalkan pemikirannya itu. Nah, ini dia ceritakan kepada gurunya, yaitu Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin. Ya. Dia tanya kepada gurunya, apa pendapatmu tentang orang ini yang dulunya dia punya pemikiran menyimpang dari bid'ah misalnya, kemudian dia sudah bertobat. Ya, dia sudah meninggalkannya. Di sini dibahasakan dengan dia meninggalkannya ya. Mungkin dia kembali kepada al-haq atau dia bertobat. Ada beberapa kemungkinan. Dipahami ya? Apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala? Kata beliau, "Unzuru ila madza yatahawwal." Ya, lihatlah pada apa dia berpindah. Inna akhiral hadithi asyadu alaihi min awwalihi. Sesungguhnya akhir dari kejadian ya, itu lebih dahsyat, lebih besar daripada awalnya. Ya. Maksudnya apa? Kalau dia dikatakan telah berpindah misalnya, ya, itu bukan dia berpindah kepada al-haq, tapi dia berpindah kepada bid'ah yang lain, yang lebih besar daripada itu. Ya. Nanti kita akan lewati di akhir dari buku ini ya. Bid'ah itu seperti itu sifatnya. Dulunya kecil. Ya. Nanti ada lewat di hadis terakhir dari pembahasan buku ini. Dulunya hanya dia zikir-zikir berjamaah saja di masjid. Ya, berkembang. Ya. Ternyata akhirnya orang-orang yang zikir berjamaah ini menjadi pengikut orang-orang Khawarij. Ya. Yang diperangi oleh para sahabat ketika itu. Jadi dulunya hanya bid'ah kecil, kemudian merubah menjadi apa? Bid'ah yang besar. Itu dari sifat bid'ah seperti itu ya. Dari sifat bid'ah. Kalau dia tidak kembali kepada Allah, maka dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi apa? Menjadi besar. Dipahami ya? Baik. Ya, jadi ini dari pendapat Muhammad bin Sirin ya. Beliau menganggap bahwasanya orang yang dikabarkan tadi itu ya, hakikatnya dia tidak kembali kepada kebenaran. Ya, dia ini akan berpindah kepada bid'ah yang lebih besar daripada itu. Itu sifat dari apa? Dari bid'ah. Kemudian di situ beliau bacakan hadis ya, yamruquna minal Islam tsumma la yauduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak akan kembali kepadanya. Tidak akan kembali kepadanya. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Lafaz hadisnya itu adalah hadis yang sahih dari riwayat Al-Bukhari. Ya, dari riwayat Al-Bukhari. Baik. Lafaz yamruquna minal Islam ya. Thumma la yauduna ilaihi. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Thumma la yauduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Lihat karena ada anak panah kan? Di panah begitu ya. Itu sifat orang-orang Khawarij. Ya. Jadi anak panah itu keluar cepat sekali dari busurnya.
Ya, kalau sudah keluarkan tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan apa? Tidak akan kembali. Itu permisalan dari bid'ah yang diterangkan di sini. Nah, dari bid'ah yang diterangkan di sini. Baik. Dan ini sih pendalam penulis rahimahullah taala kalimat tsumma la yauduna ilaihi. Ya, pelaku bid'ah itu tidak akan kembali. Tidak akan kembali kepada Islam al-haq. Itu dari kebanyakan dari keadaan mereka ya. Ya. Walaupun ada sebagian dari pelaku bid'ah itu bisa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala itu dari ahli kalam dulunya ya, ahli filsafat. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dari tokoh yang lain lagi seperti Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala juga ini seperti itu. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Abul Hasan Al-Asy'ari, ini tokoh-tokoh ahli filsafat di masanya. Ya. Tapi mereka ini diberi hidayah oleh Allah untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada al-haq. Tapi itu sedikit saja. Kebanyakan dari mereka, dari pelaku bid'ah itu tidak kembali, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kembali dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditanyakan oleh Imam Ahmad, apa makna mereka tidak akan kembali? Ya, dijawab oleh beliau rahimahullah taala di situ. Ya. Kata beliau, wasu'ila Ahmad bin Hanbal an ma'na dzalika faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna hal itu. Ditanya tadi ya, apa makna dia tidak akan kembali? Maksudnya apa? Dia tidak akan diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya kan orang yang bertobat itu dia kalau telah mengaku dirinya apa? Salah. Itu kan umumnya orang yang bertobat seperti itu. Dia telah mengaku dirinya apa? Salah. Nah, pelaku bid'ah itu tidak merasa salah. Misalnya seperti itu kan? Mereka tidak merasa apa? Salah. Bahkan mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran, adalah hal yang benar. Dipahami ya? Jadi susah bertobat. Susah untuk apa? Bertobat. Bisa dipahami ya? Ya. Ini dari sisi yang lain lagi ya. Kenapa bid'ah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat? Ya. Karena pelaku dosa dan maksiat itu bisa bertobat kepada Allah. Kebanyakan mereka bertobat karena mereka tahu dirinya salah. Mereka tahu dirinya apa? Salah. Tapi kalau pelaku bid'ah itu sebaliknya, susah bertobat karena mereka meyakini dirinya apa? Berada di atas kebenaran. Jadi dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala la yuwaffaqu lit-taubah. Ya, mereka tidak diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di sini saya bacakan sebagian kisah ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Dari kisah orang-orang Khawarij yang berasal dari Kufah ketika itu ya. Orang Khawarij ini banyak diterangkan di sini ya. Ada sekelompok mereka ini ingin pergi haji. Ingin pergi apa? Berhaji. Ya. Ke Baitullah. Ya. Ini masih di zaman para sahabat ya. Masih di zaman para sahabat. Salah seorang dari mereka itu ada yang bernama Yazid Al-Fakir. Ini dari tokoh Khawarij ketika itu, dari negeri Kufah. Jadi si Yazid ini Al-Fakir, dia pergi bersama dengan kawan-kawannya ya, dari orang-orang Khawarij juga. Ya. Nah, mau ingin pergi haji ke Baitullah. Tapi di tengah jalan
mereka singgah dulu di kota Madinah. Mereka singgah dulu di kota Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka lewat di kota Madinah dan mereka masuk ke Masjid Nabawi. Mereka mendapati ada orang tua yang sedang mengajar di Masjid Nabawi ketika itu. Orang tua ini bersandar di tiang. Ya, bersandar di tiang. Ya. Jadi dia, orang ini diceritakan tentang hadis orang-orang yang telah disiksa dalam api neraka, ya. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka itu. Itu yang dikatakan di hadis Jahannamiyun. Ya. Nah, diceritakan seperti itu. Orang-orang Khawarij ini heran ketika mendengarkan hadis itu. Ada orang yang sudah dimasukkan dalam neraka, dia dikeluarkan lagi dari neraka, masuk ke surga. Pemikiran orang Khawarij kan sudah diterangkan ya di pertemuan sebelumnya. Ya, mereka ini kan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Jadi mereka kalau melihat ada orang yang telah disiksa dalam neraka, itu berarti dia tidak akan dikeluarkan lagi. Ya. Tidak akan dikeluarkan lagi. Ya. Mereka bacakan ayat kepada orang tua ini yang lagi mengajar tadi itu ya. Kata dia, ya, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya siapa saja yang kau masukkan dalam neraka, maka sungguh kamu telah apa? Hinakan dia. Ini orang Khawarij ya, dibacakan ayat kepada orang tua tadi yang sedang mengajar. Dan juga ada ayat yang lain dibawakan lagi, ya, kullama aradu ay yakhruj minha u'idu fiha. Ya. Ini surah As-Sajdah ya, tadi surah Al-Imran. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka akan dikembalikan lagi. Ini dua ayat yang ada di benak orang Khawarij ini. Kalau sudah dimasukkan dalam neraka, itu pasti apa? Pasti dia dihinakan oleh Allah. Dan pasti dia tidak akan keluar lagi. Ini kan syubhat namanya kan? Ya. Nah, maka dijawab oleh orang tua tadi itu. Ya, yang sedang apa tadi mengajar ya di Masjid Nabawi. Ya. Kata dia betul. Itu adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang masalah syafaat. Tentang masalah apa? Syafaat. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang dia muslim, punya keimanan, ya, pelaku dosa besar yang sudah disiksa dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Diceritakan semuanya masalah hari kiamat, masalah jembatan yang dihamparkan pada hari kiamat nanti di atas neraka jahanam. Orang-orang yang melewatinya bagaimana dari bentuk-bentuknya diceritakan oleh orang tua ini. Ya. Nah, di akhir dari kisah itu orang-orang Khawarij ini bertanya, ya, itu hadis yang kamu dengar tadi, apakah kamu dengar dari Nabi SAW? Iya. Kata orang tua ini, iya, saya dengarkan dari Nabi SAW. Nah, ternyata si orang tua ini adalah sahabat Nabi. Ya, itulah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ketika mereka mendengarkan hadis ini, rujuk semuanya orang-orang Khawarij ini. Ya. Jadi mereka tinggalkan bid'ah Khawarij tadi itu. Mereka meninggalkan apa? Bid'ah Khawarijnya dan kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Kecuali satu orang diterangkan di dalam hadis itu ya, yang tidak kembali. Ya. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim.
Jadi saya sengaja bawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya ya pelaku bid'ah itu mungkin bertobat. Ya. Mungkin itu apa? Bertobat. Bukan dikatakan ketika tadi dikatakan Allah menghalangi, menahan dari tobat pelaku bid'ah, bukan artinya dia tidak diterima tobatnya, tidak ya. Tapi itulah tadi yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dia susah ya untuk bertobat, tidak diberi taufik dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Tapi di antara mereka dari pelaku bid'ah itu ada yang bertobat. Tadi sudah diterangkannya dari sebagian nama-nama mereka. Ini tadi contohnya tadi ya di masa para sahabat. Ada sekelompok Khawarij tadi itu bertobat kepada Allah. Dan tadi di masa para imam seperti Imam Al-Ghazali, ya, Fakhruddin Ar-Razi, ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini tokoh-tokoh ahli filsafat, ya, pelaku bid'ah. Tapi bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, kebanyakan dari pelaku bid'ah itu memang seperti itu. Mereka tidak diberi taufik ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Baik. Mungkin dari pembahasan ringkas bab yang ke-11 tentang bahaya dari bid'ah ini. Di sini diketik satu bahaya lagi dari bid'ah ya. Satu bahaya yang lain lagi daripada bid'ah, yaitu pelaku bid'ah itu ya susah untuk bertobat. Susah untuk apa? Bertobat. Tadi sudah diterangkan alasannya. Ya, karena mereka meyakini apa yang mereka amalkan itu adalah hal yang benar. Ya. Jadi susah untuk bertobat. Beda dengan pelaku dosa dan maksiat. Pelaku dosa dan maksiat, mereka meyakini apa yang mereka amalkan itu adalah hal yang salah. Ya. Dan itu kebanyakan dari mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari akhir majelis kita untuk hari ini ya, kita selesaikan satu bab saja. Insyaallah taala nanti berikutnya kita bahas bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Baik. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.